Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Arif Fauzan sebagai mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai kenakalan remaja. Karena di daerah ini, menurut data yang saya dapat, pada saat pengkajian di daerah ini, banyak sekali kenakalan remaja yang ditemukan, yaitu banyaknya anak-anak yang sering melakukan pergaulan bebas, melakukan tindakan bullying, melakukan tawuran, bahkan minum-minuman alkohol serta narkoba. Sungguh miris sekali remaja zaman sekarang. Nah, tujuan dari penyuluhan ini sendiri yaitu menjelaskan apa itu kenakalan remaja, kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut, serta solusi-solusi untuk menanganinya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi. Jadi, materi yang akan saya bawakan ini tentang penyuluhan kenakalan remaja. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Jadi, kenakalan remaja itu adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, remaja itu apa sih? Remaja itu adalah mereka yang berusia 13-18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup untuk dikatakan dewasa. Ia berada pada masa transisi. Kemudian, faktor apa saja yang membuat mereka melakukan kenakalan remaja? Jadi, ada dua faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk yang faktor internal sendiri, itu dari diri mereka sendiri. Yang pertama, krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kemudian yang kedua ada karena kontrol diri yang lemah. Maksudnya dari kontrol diri yang lemah itu apa sih? Maksudnya mereka mudah sekali untuk terpengaruh dari lingkungan dan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terbawa pada perilaku dalam tanda kutip nakal. Kemudian untuk faktor eksternal sendiri, yang pertama itu ada faktor keluarga. Contohnya, mereka tuh berada di rumah, tetapi mereka tidak berkomunikasi dengan baik, sebagaimana komunikasi antara orang tua dan anak, atau bisa disebabkan karena perselisihan antar anggota keluarga yang bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Kemudian pendidikan yang salah di keluarga juga berpengaruh loh, seperti terlalu memanjakan anak-anak, tidak memberikan pendidikan agama dan moral. Itu bisa menjadi penyebab kenakalan remaja ini. Kemudian yang kedua itu faktor teman sebaya yang tidak baik. Misalnya ya, kita punya anak remaja nih, terus mereka lebih sering keluar bersama anak-anak yang kesehariannya itu melakukan tawuran, kesehariannya minum minuman keras, maka anak kita itu juga akan terpengaruh oleh teman-temannya karena mereka sering bergaul setiap hari, bahkan dapat mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan tersebut. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mungkin karena remaja melihat di lingkungan sekitar mereka, masyarakat itu masih minum minuman keras, terus melakukan tawuran atau suka melakukan bullying gitu. Nah, mereka itu di masyarakat itu menjadi hal yang biasa gitu. Mereka melakukan itu ya sudah biasa karena dari lingkungan mereka seperti itu.
Kemudian misalkan kita menegur mereka, pasti mereka akan mengatakan, hal itu sudah biasa karena di lingkungan saya memang sudah seperti itu. Nah, maka dari itu yang kita harus hindari, yang harus kita perbaiki dalam lingkungan, yaitu memperbaiki apa yang keseharian masyarakat lakukan yang tidak baik. Itu perlahan mulai kita perbaiki agar menjadi panutan bagi para remaja untuk kedepannya. Nah, solusinya gimana sih? Solusinya untuk menangani remaja itu apa? Nah, yang pertama itu mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Jadi, untuk anak remaja itu mereka harus tahu sendiri apa kelebihan mereka itu sebenarnya dan kekurangan mereka itu seperti apa, sehingga mereka dapat menanamkan dalam diri mereka, saya bisa ini loh, walaupun saya tidak bisa melakukan hal yang lain, tapi saya bisa melakukan satu hal yang baik, yaitu melakukan hal yang seperti ini. Jadi mereka memiliki patokan bahwa hal ini yang baik dilakukan dan hal ini juga yang tidak baik dilakukan. Rasa percaya diri mereka harus dibangun dari sejak masa anak-anak sebelum menuju masa remaja. Kemudian yang kedua yaitu menerima diri sendiri. Mereka itu harus benar-benar menerima diri mereka sendiri walaupun mereka banyak kekurangannya. Nah, di sini peran orang tua itu sangat penting. Kenapa? Seperti untuk mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa diri mereka itu berguna loh. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus tetap sekolah supaya masa depan mereka akan lebih cerah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keimanan. Misalnya, dari masa mereka masuk SD, mereka sudah kita berikan hal-hal yang positif. Misalnya, mengikuti pengajian atau mengaji, kemudian belajar di rumah. Kemudian jika ada waktu kosong, beri mereka kesempatan untuk bermain agar mereka tidak frustasi dan merasa bosan dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian yang keempat itu bersikap terbuka. Misalnya, anak-anak ada masalah, maka orang tualah yang harus selalu memperhatikan mereka agar anak-anak mau bercerita sehingga mereka tidak merasa sendiri dan kesepian. Kemudian yang terakhir, mempunyai kegiatan yang positif. Di sini peran orang tua juga penting untuk menjelaskan kepada anak-anaknya kegiatan yang positif itu seperti apa sih? Dan bahaya-bahaya dari kegiatan yang negatif itu seperti apa? Misalnya, bahaya tawuran itu apa? Bahaya pergaulan bebas itu apa? Bahaya minum minuman keras itu apa? Dan lain sebagainya. Kemudian, karena di daerah ini sudah banyak sekali sering terjadi tindakan kenakalan remaja, jadi saya ingin menyarankan bagaimana orang tua dan misalnya masyarakat untuk lebih menaruh perhatiannya terhadap persoalan sosial, terutama kenakalan remaja. Hendaknya kita dapat mencegah dan mengendalikan perilaku remaja sehingga tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi akibat kenakalan remaja tersebut. Jadi, baik itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.